Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ma'ruf Kahai ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman mengenai susahnya tidur karena GERD dan anxiety ini ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di kali ini, uh, saya akan mengingatkan kepada teman-teman, minta tolong nonton videonya jangan di skip, nonton videonya mengalir ya, biar teman-teman paham ya. Dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, yang baru bergabung ataupun yang sudah sering nonton video saya yang belum subscribe ataupun yang lupa, silahkan ditekan tombol subscribe-nya yang ada di sebelah kanan ya, yang ada di sebelah kanan bawah, silahkan ditekan dulu ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menunjukkan hasil endoskopi ya, yang dulu pernah saya lakukan. Jadi saya tuh mungkin kemarin teman-teman ada yang nanyain, Mas mana hasil endoskopinya gitu ya. Sebenarnya saya udah buatin videonya. Mungkin teman-teman malas kali ya scroll ke bawah ataupun nggak ketemu videonya ya. Jadi ini saya akan tunjukin lagi ya. Bisa kelihatan nggak ya? Ini ada nama Ma'ruf Hasani ya. Nah itu nih, ini lambung ya, isi lambung. Itu lambungnya merah ya, ini merah ya. Dan kalau kondisi lambung merah seperti ini atau peradangan, itu di perut nggak ada rasa sakit ya. Di perut nggak ada rasa sakit, cuman dia itu panas, perutnya panas. Karena saya ini nyampe ke kerongkongan ya, peradangannya. Untuk kesimpulan dari hasil endoskopi ini tuh reflux esophagitis, panggastritis, suspend hyperacidity ya. Tuh. Karena saya tidak akan membahas ini ya, saya taruh aja ya ini ya. Saya akan membahas mengenai susahnya tidur ya. Jadi teman-teman yang mengalami susah tidur karena asam lambung atau GERD ini sebenarnya banyak faktor ya. Kalau saya itu kemarin yang saya alami itu nafas saya itu berat gitu ya. Nafas berat, dada tuh sesak gitu ya. Kadang hidung juga tersumbat. Kadang saya giniin, oh hidung tersumbat, hidung nggak tersumbat ternyata sesak gitu ya. Nah itu perut kembung, itu juga bisa menyebabkan kita susah tidur ya, karena mengganggu kita ya. Dada atau tenggorokan panas gitu ya, karena asam lambung sering naiknya nggak kerasa teman-teman ya, dikit-dikit ya, tapi mengikis gitu, membuat peradangan, membuat panas gitu ya. Ya, nah yang paling dominan karena kita susah tidur itu karena kecemasan kita teman-teman ya, karena rasa cemas kita, karena kita sedang terkena GERD, tapi GERD dan anxiety. Nah anxiety-nya ini yang sangat mengganggu kita ya teman-teman ya. Kadang kita mau tidur itu perasaannya besok bisa bangun lagi enggak ya, apa jangan-jangan kalau kita tidur sekarang kita takut 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 mati, takut nggak bangun lagi, takut napas kita terhenti gitu ya. Biasanya seperti itu ya yang saya alami kemarin ya. Di sini saya kalau untuk susah tidur itu sekitar 2 bulan itu mengalami susah tidur. Di awal pertama itu benar-benar kadang tidur paling 2 jam 3 jam gitu ya. Setelah kesini saya tidur itu biasanya kebangun doang. Jadi saya biasanya kebangun jam 1, ngeliat jam, tidur lagi, kebangun jam 2, kebangun lagi jam 3 gitu ya. Nah itu di pagi harinya tuh benar-benar kita tuh lemes, ngantuk, karena tidur kita kurang berkualitas ya. Kalau tidurnya masih seperti itu biasanya asam asam lambung masih tinggi, anxiety masih tinggi ya teman-teman ya. Nah tapi alhamdulillahnya saya itu kemarin itu ketika mau tidur ya, itu saya cuekin gitu ya. Jadi saya cuekin, saya berdoa ya, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhannya masing-masing lah. Kita berdoa dulu, ya Allah, saya akan tidur, bangunkan saya di
waktu subuh untuk menjalankan salat subuh. Bangunkan saya di pagi harinya ya Allah gitu ya. Itu yang pertama, itu teman-teman bisa berdoa. Untuk yang keduanya itu teman-teman harus maksain merem ya. Ngantuk gak ngantuk, takut gak takut, merem terus aja, merem ya. Nanti juga lama-lama akan ya, mungkin waktu awal maksain itu ya masih belum bisa tidur, nggak langsung ya. Nanti ke hari kedua, hari ketiga nanti teman-teman akan bisa terbiasa ya, karena kita harus maksain dimeremin aja walaupun nggak tidur ya. Nah, yang ketiga itu teman-teman tidurnya tuh harus nyender ya, diganjel ya, daerah sininya diganjel pakai bantal 2 atau 3 bantal ya, biar asam lambung tuh nggak naik. Karena kalau malam itu kita nggak tahu ya asam lambung naik atau enggak ya. Jadi untuk menjaganya seperti itu teman-teman. Jadi posisi lambung itu ada di bawah gitu ya. Yang keempat adalah mencoba untuk miring ke kiri ya, miring ke kiri biar kalau biasanya kalau saya miring ke kiri itu lebih nyaman ya. Nah, untuk yang kelima teman-teman, jangan tidur lampunya tuh terlalu terang, jangan ya, redup dimatiin. Kalau saya biasanya lampu utama saya matiin, saya pakai senter yang di HP itu dinyalain gitu ya, redup gitu. Itu yang kelima ya. Itu coba nanti kalau kita tidur misalnya lampunya terlalu terang, itu tidur kita juga nggak berkualitas ya. Jadi bagus itu redup lampunya ya. Untuk yang keenam biasanya tuh saya mengalihkan rasa sakit atau pikiran ini dengan apa ya teman-teman? Saya mengalihkan rasa sakit, apa yang dirasa lah, ada rasa itu saya alihkan gitu. Itu dengan ini teman-teman. Saya nggak percaya itu dengan ini saya ngalihinnya. Jadi saya olesin ke bagian belakang ya, olesin kanan sama kiri dikit aja. Jadi kan anget ya, di pinggangnya anget. Terus secara tidak langsung kita dikit-dikit malah ngerasainnya yang hangat ini, ngerasain sesak napasnya nggak dipikirin gitu ya, kayak yang bodo amat karena kita lagi ngerasain hangat di sini itu biasanya ya. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang ketujuh itu teman-teman usahain kalau tidur di sampingnya siapin termos, isinya air hangat, madu ya, sama fresh care. Ini selalu di samping saya ketika saya mau tidur. Karena apa? Karena ini memberi rasa nyaman. Artinya kalau saya terjadi apa-apa, saya kan bisa langsung minum. Terjadi apa-apa saya bisa minum madu ya. Itu. Jadi teman-teman, untuk melawan rasa takut, untuk mengalihkan pikiran negatif kita dengan cara seperti itu ya. Jangan takut kita akan meninggal besok ya. Emang sih kalau kita meninggal itu kita nggak ada yang tahu, tapi jangan takut karena semua yang menderita penyakit GERD anxiety ini pasti susah tidur teman-teman. Bukan hanya teman-teman doang ya, semuanya ya. Kita ada ribuan, ada jutaan, bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri semuanya juga ada penyakit ini ya. Emang dan semuanya merasakan, saya yakin merasakan susah tidur ya. Mungkin seperti itu ya untuk tips-tipsnya biar teman-teman bisa tidur dengan nyenyak. Nanti kalau udah sehari tidur misalkan hari pertama 2 jam, besoknya 4 jam, besoknya 6 jam ya. Kalau udah 6 jam biasanya udah enakan tuh, kita tidurnya normal lagi gitu ya. Insya Allah lah kalau ini teman-teman diterapin, teman-teman bisa berkualitas tidurnya, proses penyembuhan asam lambungnya bisa lebih cepat ya. Karena tidur kita, istirahat kita berkualitas, otak kita rileks lagi. Karena tadinya otak kita itu berpikir terus, berpikirnya itu yang negatif lagi ya, numpuk, jadi puyeng ya, numpuk, susah tidur gitu ya. Dengan tidur itu pikiran kita istirahat, badan kita istirahat, nanti bangun segar lagi ya. Itu yang diharapin ya. Karena ini tidur juga, kualitas tidur juga berpengaruh dalam proses penyembuhan asam lambung ya, agar nggak terlalu naik ya. Mungkin itu saja, itu yang saya alami dan itu cara saya untuk bisa tidur. Kalau ada perbedaan ya saya mohon maaf, karena ini yang saya alami, ini yang saya rasakan dan itu caranya. Kalau teman-teman mau pakai cara saya silakan, teman-teman mau pakai cara orang lain silakan.
teman-teman mau pakai cara diri sendiri juga silakan ya, saya tidak akan melarang, silakan. Tapi insya Allah kalau itu bisa diterapin, teman-teman bisa tidur dengan nyenyak seperti sedia kala lagi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Sekali lagi saya ingatin, teman-teman yang belum subscribe sekarang juga ya, karena saya akan bisa setiap hari, bisa setiap minggu akan menge-share video-video apa yang teman-teman tanyakan, apa yang teman-teman rasakan, dan saya setiap menge-share video itu pasti ada solusinya ya teman-teman ya. Apa solusinya, apa sih biasanya saya tuh ngapain gitu ya, itu di situ ada ya. Makanya teman-teman jangan di skip videonya ya, jangan di skip, udah ngalir aja, ngalir nonton pakai headset ya, dengerin dengan fokus gitu ya. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.